kita membahas dulu pelajaran fikihnya. Kita tetap di bab sholat, tapi hari ini kita membahas al-matruku fi sholat ala perkara-perkara yang tinggal ketika dalam sholat itu ada 3, bukan harus tinggal, tapi terkadang tertinggal. Yang pertama rukun fardu, terkadang tertinggal ataupun lupa tidak dilakukan. Kemudian ada sunnah taat dan sunnah hayat. Kalau yang fardu niku layan rukuanhu sujud sahwi. Ketika rukunnya fardu itu tertinggal ataupun lupa tidak melakukan, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Apabila ingatnya di dalam sholat, contohnya dalam sholat pas waktu kelupaan tidak melakukan rukun, tidak melakukan fatihah, contohnya ngerti doa iftitah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, contohnya. Kemudian melakukan rukun sujud, terus ingat pas waktu di rakaat kedua, mau fatihah, maka kalau dia ingat di dalam sholat, masih dalam sholatnya, maka dia harus menambah 1 rakaat. Karena ketika rukun itu tertinggal ataupun lupa, maka cara nembelnya itu harus tambahi rakaat berikutnya. Kalau ingatnya setelah salam, contohnya melakukan misalnya isya 4 rakaat, dia melakukan 3 rakaat pas waktu setelah salam. Memang 3 rakaat pertama, tahiyat pertama terus langsung tahiyat, berarti saya meninggalkan 1 rakaat. Kalau dia ingatnya masih baru saja setelah salam terus ingat belum sempurna sholatnya, maka dia bagi seorang yang meninggalkan setelah salam harus segera menambahi rakaat sholatnya. Sama seperti pas waktu Rasulullah itu sholatnya yang penting 4 rakaat seharusnya. Berusaha 4 rakaat, dia melakukan 2 rakaat. Akhirnya setelah salam, sahabat itu sampai tanglet, ya Rasulullah, nopo enten syariat baru, kenapa? Ya, jenengan sholatnya 2 rakaat, masa 2 rakaat langsung berdiri meneruskan sholat berjamaahnya ditambahi 2 rakaat. Niku. Terus kalau ada yang tanya, niki berhubungan dengan kasus, bagi saya kasus ya, soal seorang yang memahami dengan pemahaman yang penting diingatkan nyeritaknya ini, dia sudah ingat pas waktu dalam keadaan pulang mari jamaah ya surat kurang 1 rakaat, syukur langsung nambahi 1 rakaat. Jadi surat nambahnya 1 rakaat, padahal jeda waktunya niku sudah lama. Ada yang pernah orangnya niku mengingatkan orang yang sholatnya ketinggalan, contohnya masbuk 1 rakaat, dia ingatnya seperti muafik, paham ya? Masbuk dan muafik mungkin lain waktu kita bahas yang masbuk dan muafik. Muafik itu yang bisa membersamai dengan imamnya, dan itu biasanya karena orangnya muafik kemudian masbuk, lupa kalau dia belum melaksanakan rakaat yang pertama, jadi derek salam bareng wedal. Nah, dilinya nih, masa namun kurang 1 rakaat. Nah, kemudian dia sholat lagi 4 rakaat. Dilinya, biasanya ayat dilinya kurang 1 rakaat atau tidak ini 4 rakaat. Nah, niki kalau menurut fikih yang menggunakan madhab, niku tergantung jeda waktunya niku masih lama apa tidak. Terus contohnya dia mengerjakan sesuatu yang melebihi kapasitasnya nopo mboten, dan itu juga diperhatikan. Kalau contohnya mantun salam terus wiritan terus dengan beliau, jeda waktunya itu menurut ulama ada yang waktunya kalau dilakukan 1 rakaat sholat jedanya niku baru, lebih dari itu niku dianggap waktunya sudah lama, akhirnya dia harus mengulangi sholatnya kembali secara sempurna. Kalau ingatnya setelah salam terus ditinggal wiritan
adab ngoten niku terus ingat nggih kula ternyata masbuk saya harus melakukan menyempurnakan sholatnya. Dia langsung berdiri takbir nambahi sholat kemudian menyempurnakan sholatnya, baru disunahkan ada sujud sahwinya. Kalau dia tidak sujud sahwi maka tidak apa-apa. Yang sering terjadi dan harus diperhatikan itu ketika seorang berjamaah, pas waktu berjamaah itu ketika imamnya lupa tidak tahiyat awal, kita ingatkan tidak dengar saking khusyuknya imamnya, itu apa yang harus dilakukan ketika imamnya berdiri? Kan 4 rakaat, 2 rakaat kan seharusnya ada tahiyat awal, imamnya tidak tahiyat awal, kita ngerti terus sudah diingatkan. Kalau gambarnya ingatkan kan dengan tepuk, ternyata tidak dengarkan. Masnya juga gitu, pakai subhanallah berkali-kali gantian, ngoten-ngoten tetap tidak didengarkan, imamnya tetap berdiri contohnya. Apa yang dilakukan seorang makmum? Kan sudah ini kaget berjamaah lan imamnya terus dipun lek tenggen mimbar ngoten napa agak jauh ngoten niku. Apa yang dilakukan? Dipun bagi seorang yang makmum setelah mengingatkan terus melihat imamnya tetap lupa meninggalkan qobliyah, meninggalkan tasyahud awal dan tetap melakukan rakaat yang ketiga, silakan. Kalau berpendapat perlu sampai gimana? Karena ini kan syariat. Boleh berpendapat, nanti kalau dianggapnya kurang tepat saya pun akan membenarkan. Kalau punya kuat, jawabannya seperti Mas. Belum bisa menjawab? Tepuk baunya kalau dekat. Terus tepuk baunya ini kan nggak ada istilahnya syariatnya tepuk baunya untuk mengingatkan, karena mengingatkannya pakai tasbih bagi laki-laki. Terus nepuk tangannya sendiri sekiranya si imam itu mendengarkan suara untuk mengingatkan. Tepuk baunya kan biasanya kalau seorang kan pingin makmum ngoten lho, meskipun itu tidak perlu dilakukan sebenarnya. Ditepuk baunya itu ketika kita sholat sendiri, tepuk baunya jadi kita harus nambahi niat menjadi imam namun ngoten lho. Mboten tepuk baunya mboten napa. Kalau jauh maksudnya ngoten nggih. Ngajen oleh guyonan iki kan bagaimana, Mbak? Ini kamu. Tadi kan sudah dilakukan, mengingatkan. Sudah. Sekarang kalau si imam tidak mendengarkan tepuk tangan, tidak mendengarkan tasbihnya seorang makmum yang laki-laki, bagaimana? Apa yang dilakukan makmumnya? Kan seharusnya tahiyat akhir, tahiyat awal. Si imam tetap berdiri melanjutkan sholatnya. Makmumnya kan masih duduk, terus sambil berpikir, ini kan wayahe tahiyat, apa yang harus saya lakukan? Karena sudah diingatkan berkali-kali mengikuti imam. Ada jawaban yang lain? Mengikuti imamnya. Karena apa? Mengikuti imam itu lebih kuat hukumnya daripada dia melakukan kesunahan sendiri. Beda lagi kalau tak menfarokoh, meskipun itu diperbolehkan tapi bukan nilai jamaahnya langsung hilang ya. Nah terus ketika sampean kalau sholat sendiri terus lupa ndak tahiyat awal. Nah ini yang perlu yang bisa membuat batalnya sholat ketika seorang pas waktu sholat tidak tahiyat awal terus berdiri secara sempurna terus belum tahiyat terus kembali, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kalau belum sempurna berdirinya tasik
Akbar terus balik lagi. Niku sama seperti pas waktu kita lupa sholat subuh sendiri, lupa belum doa kunut namanya surat-surat langsung rukuk sami Allah liman hamidah, Allah iya harus sujud. Nah ini kan biasanya sering dilakukan ketika kita sholat sendiri, jarang banget ketika berjamaah terus imamnya lupa, karena biasanya yang menjadi imam kan sudah terbiasa melakukan jamaah dan mengimami, tidak lupa dengan doa kunutnya. Kalau yang kita biasa sholat sendiri kan akhirnya lupa doa kunutnya nih loh. Sama seperti tahiyat, kalau sudah sempurna kok kembali lagi maka sholatnya tidak sah. Apalagi kita didasari dengan paham kalau ini sunnah, karena melakukan fardu tidak boleh dikalahkan dengan kesunahan. Kemudian pertanyaan tertinggal lagi yang nomor 2, abad sunat abad sudah dibahasnya kemarin, tapi ini babnya kan dikumpulkan. Tidak perlu mengulang kembali, kita sudah ini kan abadnya. Ketika fardunya sudah dilakukan, maka abadnya dikalahkan. Ketika saya sudah berdiri di rakaat ketiga sempurna, maka kembali lagi itu tidak diperlukan. Tapi kalau lupa, yang apa saja sunah-sunah abad yang ketika lupa harus sujud sahwi? Terus tasyahud awal. Paling biasanya tidak tasyahud awal otomatis tidak duduk tahiyat awal, kan tahiyat sama tasyahud jadi satu, meskipun berbeda sunahnya tapi jadi satu. Apabila tidak dilakukan maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan ketika ingat setelah salam niku boleh tidak mengulang kembali, dan juga boleh tidak sujud sahwi, karena sujud sahwi nilainya sunnah. Tapi apabila dilakukan itu tetap diperbolehkan, ada nilai sunnahnya. Yang terakhir, sunat hayat tidak perlu melakukan sujud sahwi dan juga tidak perlu mengulang sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Dari keterangan ini yang saya sampaikan terkait perkara-perkara fardu apa dan hayat yang ditinggalkan, ada yang ditanyakan? Apa malah bingung? Tadi ya. Makanya bab fikih kita ini silahkan benar-benar dipahami. Ketika kita kurang paham dengan buku tiah kita, silahkan tanyakan kepada orang yang lebih paham. Karena ini nilainya ketika kita kurang paham tentang fikih terus tidak ditanyakan, itu akhirnya kembali ke kita. Kalau kita sudah paham, akhirnya kan paham mana yang menjadi sah dan mana yang membuat tidak sahnya sholat. Untuk bab fikih hari ini kita cukupkan. Terima kasih.